Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, semangat pagi. Bertemu kembali di video pembelajaran tematik di kelas 6. Materi kita hari ini yaitu tema 6, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Simak videonya berikut ini dengan baik ya nak. Anak-anak ibu, apa yang dapat kita lakukan untuk lingkungan pada masa pubertas? Pada masa pubertas, hendaknya isilah hari-harimu dengan kegiatan yang positif. Apa kegiatan positif yang bisa dilakukan pada masa pubertas? Ayo kita cari tahu melalui gambar poster yang ada dalam pembelajaran ini. Anak-anak, ayo kita amati gambar poster berikut. Pernahkah kalian melihat gambar yang serupa dengan gambar tersebut? Di mana kalian melihat gambar tersebut? Gambar tersebut merupakan poster. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat-tempat umum. Poster umumnya berisi gambar, pesan, atau informasi tentang suatu topik bagi para pembacanya. Poster banyak dijumpai di tempat-tempat umum yang strategis, contohnya di rumah sakit, puskesmas, sekolah, kantor, atau pusat-pusat perbelanjaan. Poster pada gambar tersebut memberikan informasi kepada kita tentang pubertas pada anak laki-laki. Selain itu, poster tersebut juga memberikan informasi tentang cara menyikapi pubertas. Pubertas terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Perhatikan kembali gambar poster tersebut. Untuk membuat poster, terdapat berbagai unsur yang harus diperhatikan. Unsur-unsur yang pertama ada judul. Judul poster harus singkat, padat, dan jelas. Judul poster juga harus mencakup keseluruhan isi poster. Unsur yang kedua, informasi atau isi. Isi poster berisi penjelasan tentang judul poster. Isi poster sebaiknya dibuat dalam bentuk poin-poin sehingga lebih efektif dan efisien. Unsur yang ketiga, ada gambar. Gambar membuat poster menjadi lebih menarik. Selain itu, gambar juga memperjelas isi poster. Yang keempat, ada sumber atau daftar pustaka. Informasi dan gambar yang digunakan dalam pembuatan poster dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber-sumber tersebut dapat berasal dari buku ataupun internet. Jika kamu telah memasuki masa pubertas, isilah masa-masa itu dengan kegiatan yang positif. Apa kegiatan positif yang dapat kamu lakukan? Kamu bisa melakukan kegiatan rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan. Kamu bisa melakukan kegiatan rutin membaca buku untuk menambah pengetahuan. Dan masih banyak lagi kegiatan yang bisa kalian lakukan. Pada masa pubertas, hendaknya juga isi hari-harimu dengan sikap-sikap positif. Sebagai contoh, peduli lingkungan. Peduli lingkungan tidak bisa hanya dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua. Peduli lingkungan bisa dan harus dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Coba bacalah bacaan berikut, semoga menginspirasi dirimu. Teks yang berjudul Jadi Aktivis Peduli Lingkungan, bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Peduli dengan lingkungan bisa dilakukan siapa saja, tidak terkecuali anak-anak, seperti yang dilakukan Flavian Abesam, bocah 11 tahun di Abu Dhabi yang telah mengumpulkan lebih dari 650 kg koran bekas dan 60 telepon genggam tak terpakai untuk didaur ulang. Kita semua harus melakukan apa yang kita bisa untuk menjaga lingkungan. Sebuah perbuatan kecil bisa berdampak besar, ujar bocah yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar itu. Mari kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks yang baru kita baca. Pertanyaan yang pertama, apa judul bacaan di atas anak-anak? Iya, judulnya adalah
Jadi aktivis peduli lingkungan, bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Pertanyaan kedua, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Kata kuncinya adalah aktivis peduli lingkungan dan kumpulkan koran bekas. Pertanyaan ketiga, apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci? Informasinya adalah terdapat aktivis yang peduli dengan lingkungan dengan cara mengumpulkan koran bekas. Pertanyaan keempat, apakah isi bacaan dalam teks sama dengan isi informasi sesuai kata kunci berdasarkan yang kalian pikirkan? Ya, isi bacaan setelah membaca semua teks sama dengan isi bacaan sesuai dengan kata kunci. Anak-anak ibu, apakah kalian termasuk anggota masyarakat yang peduli lingkungan? Peduli lingkungan yang bisa kamu lakukan diantaranya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, masih banyak kepedulian yang bisa kalian lakukan. Misalnya ikut melestarikan adat dan budaya di lingkunganmu. Apakah peduli lingkungan merupakan kewajibanmu sebagai warga masyarakat, anak-anak? Apa bentuk kewajibanmu yang lain? Masih ingatkah kalian tentang kewajiban, anak-anak? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Bagaimana kalian menjalankan kewajiban kalian di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat? Nah, tugas anak-anak ibu hari ini yaitu menuliskan hal-hal berikut. Yang pertama, tuliskan contoh kewajibanmu di rumah yang sudah kamu laksanakan. Kemudian, manfaat apa yang kamu peroleh dengan melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab, dan hal-hal apa yang harus diperbaiki dalam melaksanakan kewajiban. Kerjakan di buku latihan ya, nak. Setiap keluarga mempunyai peraturan yang dibuat secara bersama-sama oleh anggota keluarga dengan dipimpin oleh kepala keluarga atau ayah. Peraturan dalam keluarga mengikat semua anggota keluarga untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab. Dengan adanya kesadaran setiap anggota keluarga dalam melaksanakan kewajiban, akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keharmonisan dalam keluarga. Kamu telah mengenal banyak kewajiban, baik kewajiban sebagai anggota keluarga, warga sekolah, maupun sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, kamu mempunyai kewajiban terhadap diri sendiri dan lingkunganmu. Bagaimana wujud kewajibanmu terhadap lingkungan, anak-anak? Ikut melestarikan adat dan budaya di lingkungan tempat tinggal merupakan kewajiban setiap warga masyarakat, termasuk kamu. Apakah kamu mengenal adat dan budaya di lingkunganmu? Banyak bentuk adat dan budaya bangsa Indonesia, seperti alat musik berikut. Coba amati gambar berikut ini. Ada beberapa jenis alat musik daerah ya, nak. Gambar yang pertama itu namanya alat musik apa, nak? Iya, alat musik angklung yang berasal dari Jawa Barat. Kemudian yang kedua, ada alat musik gamelan dari Bali. Yang ketiga, ada alat musik tifa berasal dari Papua. Dan yang terakhir, ada alat musik gordang yang berasal dari Sumatera Utara. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini ya. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.